sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik. Terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ubed dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa, ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa, nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang Raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden. Buat siapa itu? Oke guys ya, jadi ini ada video viral dari salah satu mahasiswa yang merupakan ketua BEM UGM ya, bernama Gilbran Muhammad, yang berani mengkritik dengan sangat pedas guys ya kepada Pak Jokowi. Jadi dia menobatkan Pak Jokowi adalah alumni UGM paling menjijikan dan memalukan yang melakukan politik porno. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya seperti apa tanggapan netizen untuk Mas Gilbran, bukan Gibran ya, tetapi Gilbran berikut ini. Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan. Dek, kamu cakep loh padahal, tapi mulutnya Kita di kampus biasanya diajarkan siapa kita, UGM, mengakar kuat, menjulang tinggi. Kamu udah mengakar kuat, belum sampai menghina yang sudah menjulang tinggi. Mengkritik boleh, tapi jangan menghina. Itu bahasa orang-orang yang tidak punya kecerdasan emosional yang baik. Itu juga digunakan bahasanya sama orang-orang yang attitude-nya kurang di luar sana. Jangan. Kalau ada kebijakan pimpinan, baik itu presiden, pimpinan di kampus, pimpinan di rumah sekalipun, boleh kok kita mengungkapkan ketidaksetujuan kita, tapi dengan bahasa yang baik dan benar. Dan sekarang jejak digital itu tuh sangat luar biasa kuat loh ya pengaruhnya. Kamu bayangin nanti kamu lulus, terus mau melamar di suatu perusahaan, lalu HR-nya lihat nih, bagian SDM lihat, ih ini kan orang yang waktu itu menghina presiden. Nanti kalau dia dilolosin di perusahaan ini, kalau ada kebijakan perusahaan yang dia tidak suka, malah menghina atau menjelek-jelekan perusahaan, takut. Nah, atau mungkin kamu punya perusahaan sendiri ya nggak apa-apa sih. Tapi untuk orang-orang di luar sana yang nggak punya perusahaan sendiri, jangan coba-coba ya kayak gitu. Presiden Joko Widodo berada pada posisi teratas pemimpin terpilih terpopuler dunia. Izin state kali ini.
Cuma pengen menyadarkan aja, ada seorang culun ngaku mahasiswa, Ketua BEM Jogja, yang menominasikan bahwa Pak Jokowi masuk nominasi sebagai alumnus paling memalukan. Ada rasa marah sebenarnya saya. Tadi saya sempat bikin VT dengan marah-marah, tapi setelah saya pikir enggak deh. Percuma marah sama, mohon maaf, pakai istilahnya Pak Rocky Gerung. Ketemu sama orang-orang dungu macam Ketua BEM UGM ini. Pertanyaan saya mudah kok. Logika apa yang dipakai oleh BEM UGM untuk menilai seorang Jokowi? Pakai parameter apa yang dipakai untuk menilai seorang Presiden Jokowi? Sampai kemudian satu hal yang gila. Astagfirullahaladzim, saya sampai nggak bisa nggak habis pikir gitu loh. Kalau generasi mudanya model kayak ketua BEM kayak gitu, jadi ketua BEM UGM loh, presiden mahasiswa loh, tapi mental dan integritasnya semacam itu, intelektualitasnya sebatas itu. Astagfirullahaladzim. Saya prihatin jujur aja, pengen marah banget, tapi ya udahlah, kita orang waras ya kan, cuma menyadarkan saja. Semoga mereka tuh sadar, jangan asal ceplak, jangan asal ngomong, jangan sok-sokan jadi pahlawan deh. Ya kalau ada dugaan-dugaan, mungkin ada yang menggerakkan, ada lah, kita tahu. Mungkin juga ada yang kasih cuan, barangkali juga ada. Untuk kemudian membuat satu hal yang semacam ini. Kok Jokowi 10 tahun membangun Indonesia dipenuhi dengan caci maki, dipenuhi dengan hinaan. Tapi saya ingat jadi kata bapak saya almarhum, yang namanya emas akan tetap emas. Yang namanya loyang tetap akan loyang. Jadi Pak Jokowi mau dihina, dihujat, apalagi mohon maaf sama seorang level apa sih, BEM masa depan aja belum tentu jelas, jadi ketua BEM itu masih jadi sukses belum tentu, apalagi kalau pola pikirnya kayak gitu. Enggak deh ya, saya cuma pesen aja sama teman-teman, jangan emosi, jangan marah ngadepin macam ketua BEM itu. Saya benar-benar meredam ini untuk yuk kita tetap logika, kita tetap santun. Nah, tapi saya cuma menyayangkan aja, prihatin aja, generasi muda yang katanya ketua BEM yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke? So, yuk kita didik anak-anak kita dengan sebuah integritas, dengan sebuah intelektualitas yang benar-benar ya, logik dan punya rasa yang baik. Anak pinter banyak, anak hebat banyak, tapi anak yang selalu berpikir dan bertindak berdasarkan nurani, itu yang penting. Ya semoga saja dia nggak dilaporkan aja sih, karena udah penghinaan kepada lembaga negara. Bukan apa-apa kemudian dilaporin, enggak. Ya kan ini udah kebablasan, sudah offside. Tapi mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan dia langsung dimarahin sama orang tuanya, ditempeleng suruh keluar dari kuliahnya. Saya prihatin ketika ada generasi muda yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan malah bertindak dungu dan bertindak bodoh semacam itu. Oke, yuk kita tetap berpikir waras, yuk kita kawal Pak Jokowi, ya kan, karena beliau adalah presiden terbaik yang pernah kita punya di Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Salam NKRI, salam Indonesia Maju. Assalamualaikum. Oke guys ya. Tadi Bapak dalam video ini dia menanggapi atau menyayangkan ya statement dari Ketua UGM Mas Gibran ya. Jadi menurutnya ya Mas Gibran ini, dia berharap ya Mas Gibran ini bisa diproses, dilaporkan ya, ataupun ditempeleng oleh orang tuanya. Mahasiswa yang seperti ini menurutnya adalah mahasiswa yang kurang cerdas ya. Dia sangat menyayangkan intelektualitas yang dimiliki oleh mahasiswa seperti ini ya. Nah justru ini adalah pemahaman-pemahaman keliru dari orang tua kita ya. Untuk para orang tua, jangan mendidik anak itu untuk selaras dengan pikiran Anda.
ketika dia punya perbedaan pendapat, ya, ketika dia punya perbedaan pemikiran dan dia bisa mengargumentasi itu, hargai dulu, ya, hargai, dan setelah itu mendebatlah secara ilmiah, ya. Jangan langsung ngejudge bahwa oh kamu nggak cerdas, ya, integritas kamu jelek, ya, hanya karena buah pemikirannya itu bertolak belakang dengan pemikiran kita. Apa yang disuarakan atau disampaikan, dikritisi oleh anak-anak muda saat ini, itu bisa jadi mereka melihat bahwa di hadapan mereka, ya, bangsa dan negara ini ada sesuatu yang perlu dikoreksi atau dibenahi, yakni ambisi kekuasaan, ya, ambisi dan nafsu ingin meraih atau melanggengkan kekuasaan. Nah, itu yang dilihat oleh anak-anak muda saat ini, sehingga mereka berani atau tampil untuk mengkritik, serta bagaimana kritik mereka ini didengarkan, dan itu bisa membawa ke arah perbaikan atau perubahan. Saya kurang setuju jika ada anak-anak muda yang kritis seperti ini, ujung-ujungnya kita penjarakan, ya, dilaporkan, ya. Berikanlah mereka ruang untuk, walaupun pemikiran itu berbeda, ya, dengan pemikiran bapak-bapak, ya, tapi apresiasi pemikiran mereka, ya, karena anak-anak muda ini, ya, mereka yang akan menjadi masa depan bagi bangsa dan negara ini, ya, mereka yang akan memikul beban tanggung jawab buat bangsa dan negara ini, ya. Jadi jangan karena mereka berbeda pemahaman atau berbeda pemikiran, kita lantas memproses mereka, memenjarakan mereka, bahkan menempeleng mereka. Oke guys, kita lanjut. Sebagai penonton drama, saya itu bingung menonton pertunjukan yang dimainkan oleh Capres dan Cawapres 03 dan seluruh tim pendukung. Ceritanya maju mundur nggak karuan. Sebentar begini tiba-tiba berubah begitu. Mau maju ternyata ke samping, mau nyamping ternyata mundur, dan lain-lain. Jadi sebagai penonton saya itu bingung. Pak Jokowi diserang, dijelek-jelekan, ya, dikritisi habis-habisan, sampai keluarganya diobok-obok. Tapi kok akhirnya butuh nama Jokowi juga? Kan bingung. Konsisten dong. Kalau mau nyerang ya nyerang, kalau mau sejalan ya sejalan, kalau mau minta dukungan ya minta dukungan. Ini membuktikan bahwa Capres dan Cawapres ini tidak memiliki kekuatan, tidak mampu menjadi magnet yang bisa diandalkan partai untuk menarik suara setiap orang. Tetap butuh Jokowi sebagai influencer juga. Nah, dari sini kelihatan berbagai manuver yang dijalankan, berbagai komentar di media massa, dari mulai sekjen partainya, kemudian ketua tim suksesnya, sampai capres cawapresnya sendiri di berbagai tempat menyampaikan komentar A, B, C, D. Sementara angka elektabilitas nggak naik-naik. Capres keras mengkritisi presiden, partainya kemudian menetralisir dengan bahwa kritikan itu bukan pesanan dari partai. Loh, ini sudah terjadi kontradiktif secara internal. Saya pernah sampaikan di video saya, tidak terkoordinasi dengan baik dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Sampai pada akhirnya kita melihat nama Jokowi dipakai lagi, nama Jokowi dijual lagi. Nah, apa nanti nggak bikin bingung calon pemilih? Karena perubahan-perubahan yang membingungkan dan tidak konsisten. Bagaimana ceritanya calon pemimpin yang tidak konsisten itu nanti bisa dipercaya? Kita butuh orang yang punya prinsip. Sekali A ya A, jangan A tiba-tiba jadi B, terus balik ke A lagi. Sementara ada hal-hal yang justru harus diperbaiki, seperti menyempurnakan image di depan publik. Karena ingat, tanpa sengaja pernah kelepasan menyampaikan hal-hal yang dalam kacamata publik dan orang awam itu konotasinya negatif. Itu yang harus di counter. Jangan sudah punya kelemahan tapi masih berusaha mencari-cari kelemahan dan menyerang orang lain. Itu kan tidak bijaksana. Pilpres semakin dekat. Dengan cara seperti ini, elektabilitas akan stagnan bahkan cenderung turun, dan
pada akhirnya semua rencana, semua manuver akan berakhir dengan sia-sia. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin menyampaikan, kita semua sudah tahulah bahwa situasi kebobrokan. Nggak apa-apa, saya juga sama dengan Pak Harto. Kalau misalnya mau diapain, nggak apa-apa. Tetapi saya punya keyakinan bahwa saya berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Itu koridornya. Dan saya sebagai mantan prajurit, ya saya hadir di sini itu juga karena sumpah saya dulu. Sumpahnya diantaranya adalah demi Allah saya bersumpah, saya ya pribadi, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bukan yang sekarang Undang-Undang Dasar 2002, bukan yang asli. Jadi oleh karena itulah saya hadir di sini, gitu ya. Karena itu sampai yaumil akhir itu sumpah saya pribadi kepada Yang Maha Kuasa. Saya harus setia kepada negara, bukan kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya itu amanah, ya, dia pegang itu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dan UUD 45 yang asli, oh saya siap rela mati untuk kepentingan pemerintah. Tetapi manakala pemerintah ini mengakomodasi komunis, kemudian gayanya liberal kapitalis, enggak, saya siap mati untuk itu, untuk mengembalikan. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah tahulah situasi negara ini. Kita jangan bohong. Jadi saya sebenarnya ada keprihatinan saya, ya, kepada adik-adik saya yang masih dinas. Harusnya TNI dan Polri, oke lah, Polri itu bukan kesatuan saya, tetapi TNI harusnya dia pegang koridor. Manakala pemerintah keluar dari koridornya, harusnya dia datang kepada pemerintah. Pemerintah masuk loh kepada koridor. Ini loh yang dibuat oleh founding father kita, di sana tujuan kita. Sekarang saya mohon maaf ya, dari tujuan negara saja sekarang sudah diacak-acak. Sekarang kan ada 4 tuh tujuan negara tuh, melindungi bangsa dan wilayah, ya, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta di dalam perdamaian dunia. Sekarang kita lihat wilayah dijual. IKN tadi saya disampaikan oleh Pak Harto 190 tahun. Siapa yang akan di sana? Ya. Saya kemudian BUMN sekarang kalau saya tidak salah boleh dikelola asing oleh 100% dikelola oleh asing. Padahal itu adalah sarana untuk entrepreneur bangsa kita. Ya. Jadi semua acak adul. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih kehidupan berbangsa dan bernegara? Geodemo konsos. Ya, geografi, demografi, kemudian konsos, ipolek sosput milhan. Coba mana ada enggak sekarang yang membanggakan kita dari seluruh kehidupan, komponen kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua memprihatinkan. Sekarang para pejabat, punten ya, oknum lah saya sampaikan, ya tidak semuanya mungkin, tetapi kalau menurut saya mungkin hampir semuanya juga gitu. Sekarang itu berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, untuk mencari duit, kekayaan, untuk apa? Perutnya kenyangnya perut masing-masing. Loh saya prihatin Pak, saya di Bandung tiap hari saya melihat itu bangsa pribumi yang harusnya mewarisi kekayaan negara ini hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Innalillahi. Kalau saya monitor ceramahnya Cak Emput atau Pak Mahfud, kalau pemerintah ini mengelola negara ini dengan benar dari tambang saja, harusnya pemerintah mampu menyantuni warga negaranya mulai dari yang baru lahir sampai dengan ke yang mau game over 20 juta per bulan harusnya. Tetapi sekarang apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat kita? Tidak ada tuh menurut saya ya, benar-benar berjuang. Yang sekarang diberi mandat oleh rakyat itu berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Jadi harta kekayaan negara yang dikelola oleh mereka itu benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Gak ada. Ada sih ada, tetapi menjelang saat pemilu sekarang nih yang dibutuhkan.
baru dikasih sembako rakyat, tetapi hanya untuk mencari suara. Innalillahi. Jadi keprihatinan saya itu, oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada siapapun, organisasi apapun, kalau saya diajak untuk membela agama, bangsa dan negara ini, ya, mensejahterakan rakyat, saya ikut. Mau dijadikan sebagai anggota pun saya ikut. Dan saya tidak pengen apa-apa, ya. Saya usia udah 65, sudah dapat bonus. Apalagi Pak Harto tadi, Pak Slamet, Pak Narko, kita ini udah bawa tanah, nggak pengen apa-apa lagi, tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini. Allahu Akbar. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan berkali, saya nggak pengen apa-apa, nggak. Kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 sudah kembali ke aslinya, di situ ada proteksi terhadap pribumi Nusantara. Saya tidak mau seperti Singapura, saya tidak mau seperti Amerika yang Indian itu hilang dari peredaran. Kemudian saya juga tidak mau seperti aborigin di Australia. Yuk kita sama-sama bangun negara ini, tetapi bahwasanya ada resolusi PBB tentang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pribumi. Jadi yuk sama-sama kita bangun, ya. Ya punten ya, yang ada warga negara Indonesia dari bangsa lain, ya, yuk sama-sama kita. Makanya saya di dalam punten, di dalam UUD 45 itu adendumnya, salah satu saya sarankan untuk pasal 6. Pasal 6 kan presiden adalah orang Indonesia asli. Sekarang kan sudah dirubah. Presiden warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dia berada di Indonesia sudah bisa jadi presiden. Jadi kalau negara X ingin menguasai Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 palsu, tidak perlu saya invasi. Saya siapkan agen saya, suami istri, saya luncurkan ke Indonesia, ya. Kemudian begitu anaknya lahir, ya, 40 tahun kemudian atau sekarang sudah dirubah, ya, untuk kepentingan pencalonan wapres jadi 35 tahun kan itu dia siap untuk jadi presiden Republik Indonesia. Operasi intelijen strategis dan kekuatan saya jadikan si agen saya jadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian dengan kekuatan duit saya bina kekuatan di sini. Kalau di Kopassus itu ada yang terkenal namanya Operasi Sandiuda, itu Pak Narko tuh, ya. Jadi itu untuk menguasai negara ini. Jadi sadar nggak? Ya, perpolitikan kita semuanya sudah transaksional. Yang punya duit, yang jadi. Jadi bayangkan, ya, betapa mudahnya dengan peraturan sekarang kekuatan asing menguasai NKRI. Ini yang menjadi kegundahan saya. Maka saya bilang sebelum saya game over, ya, untuk membela bangsa dan negara ini plus agama. Kenapa agama? Karena menurut saya komunis sudah masuk ke semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya saya tekankan agama, karena bagi komunis agama itu adalah racun. Saya harus berada di posisi itu. Jadi saya siapkan diri saya, ya, saya siapkan untuk mewakafkan diri saya untuk kepentingan itu. Dan saya terus terang sudah sampaikan kepada anak istri saya. Pada saatnya Ibu Pertiwi memanggil, kalau memang itu untuk kepentingan agama, bangsa, negara, saya sudah cukup untuk tanggung jawab saya sebagai orang tua maupun sebagai suami. Dan izinkan saya untuk ikut bergabung dengan rekan-rekan seperjuangan yang tetap fokus untuk berjuang untuk agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kita ada ini, karena pemakzulan ini ikut di dalam, karena satu tadi saya sumpah saya sebagai prajurit dan itu adalah sumpah perorangan, dan yang kedua memang situasi NKRI sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ibu Pertiwi sedang sakit, perlu dibantu, perlu diingatkan, yang sekarang sedang bau reksok, kira-kira begitu. Yuk kita sama-sama, saya berharap mudah-mudahan kita tidak pesimis Pak Harto, walaupun memang kalau secara normatif sekarang ini pemerintahan, kalau orang Sunda bilang pemerintahan kumaha aing, semau gue yang berkuasa kok, ya kan? Nggak akan Pak, secara normatif nggak akan bisa digoyang, nggak bisa, ya. Tetapi paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa situasi ini harus ada perubahan. Wow, luar biasa keras ya apa yang disampaikan oleh mantan prajurit TNI, ya.
Jadi Bapak tadi menyatakan bahwa dia siap mati, ya. Dia siap untuk mengorbankan nyawa demi mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ya. Nah guys, terlepas dari apapun statement netizen ataupun Bapak tadi, ya, yang mengkritisi ataupun menilai bahwa keadaan dalam negeri kita tidak sedang baik-baik saja, namun sebagai salah satu anak bangsa, tentu saya mengharapkan situasi yang aman, damai, rukun di antara kita dengan segala macam perbedaan pendapat yang kita miliki, perbedaan pemahaman yang kita miliki, ya. Karena memang kita manusia yang secara kodrati dianugerahi pemikiran yang berbeda-beda, guys, ya. Yang sangat susah itu bagaimana menyeragamkan, menyatukan pemikiran dari kepala yang banyak ini, ya. Namun yang perlu kita jaga saat ini adalah menjaga persatuan, ya. Jangan sampai sesama anak bangsa kita saling berantem, ya, saling melukai satu sama lain hanya karena perbedaan pemahaman di antara kita, ya. Saya berdoa berharap agar bangsa dan negara kita ini tetap aman dan terus berjalan ke arah yang lebih baik, ya. Sekarang menjelang Pilpres tahun 2024, ya. Nah, sekarang menjadi kesempatan bagi kita semua, ya. Jika kita merasa bahwa negeri ini harus dipimpin, dikelola oleh orang yang benar-benar taat terhadap konstitusi, ya, sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan peraturan, maka pilihlah orang yang sudah punya track record yang jelas, orang yang memiliki pengalaman serta memiliki kapasitas, ya, sebagai sesama anak bangsa, bahwa mari kita jaga bangsa dan negara kita ini tetap aman, ya, tetap rukun, tetap bersatu padu sebagai bangsa dan negara Indonesia yang kuat, ya. Apapun permasalahan, apapun persoalan, tantangan yang kita hadapi, kita terus bersatu dan tetap bersatu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.